Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ferawati Fajrin, SPD, MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahya Kamila, kelas 6H Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Inovasi, dan Kualitas Tempat terhadap Konsumen KFC. Yang pertama adalah latar belakang. Ada banyak restoran cepat saji yang bermunculan di Indonesia yang berusaha memberikan kepuasan kepada pelanggannya melalui pelayanan yang diberikan restoran seperti Kentucky Fried Chicken, KFC, McDonald, CFC, AW, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap pengusaha rumah makan cepat saji atau fast food, dalam hal ini yaitu KFC, perlu mempertahankan konsumennya dengan memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan agar terciptanya persepsi yang baik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu restoran yang bersih dan terawat serta keramahan dan kecepatannya. Pelayanan dalam memproses pesanan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh KFC, dan pelanggan sendiri yang menilai apakah pelayanan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen tersebut atau belum. Jadi banyak hal yang mempengaruhi terjadinya persaingan. Beberapa diantaranya adalah target pencapaian inovasi-inovasi di dalam hidup manusia, tingkat kreativitas manusia yang terus berkembang, tuntutan hidup yang terus meningkat, dan gaya hidup manusia yang terus berubah di setiap masanya. Sehingga persaingan saat ini mengharuskan para pelaku bisnis untuk mempertahankan keinginan konsumen yang cepat berubah. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, inovasi produk yang masih kurang dalam memberikan solusi, kualitas tempat kalah dengan pesaing, dan tingkat kepuasan konsumen berpengaruh terhadap penjualan. Batasan masalah untuk mendapatkan hasil yang optimal dan lebih fokus, maka penulis akan membatasi penulisan ini mengenai pengaruh kualitas produk X1, inovasi X2, dan kualitas tempat X3 terhadap kepuasan konsumen di KFC. Perumusan masalahnya, berdasarkan masalah yang diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada KFC? Apakah kualitas tempat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Yang ketiga, apakah inovasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Yang keempat, apakah kualitas produk, inovasi, dan kualitas tempat dari produk KFC berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas tempat terhadap kepuasan konsumen, untuk mengetahui kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh inovasi variasi terhadap kepuasan konsumen, untuk mengetahui kualitas produk, keputusan pembeli, dan inovasi dari produk KFC. Selanjutnya ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, akuisisi, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Bagian dasar yang sangat penting dari bauran pemasaran dikatakan penting karena dengan adanya produk, maka perusahaan dapat menyesuaikan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan menentukan komunikasi yang tepat. Selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas produk adalah ciri khas dari suatu produk atau jasa yang mempunyai keunggulan tersendiri pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Jadi ketika konsumen membeli sebuah produk, maka ia memiliki sebuah harapan bagaimana produk tersebut berfungsi. Selanjutnya ada 5 faktor dimensi yang dapat diukur kualitas produk. Yang pertama, rasanya yang lezat. Jadi hal ini menyangkut penilaian konsumen terhadap cita rasa pada produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen.
Produk-produk yang sudah memiliki nama atau sudah dikenal biasanya dinilai sebagai produk terjamin kualitasnya dan rasanya dibandingkan dengan produk-produk yang belum terkenal. Yang kedua ada fitur produk. Maksudnya fitur produk di sini, dimensi fitur produk merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang memenuhi manfaat dasar suatu produk. Yang ketiga, ketahanan produk. Daya tahan menunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakaian suatu produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. Jadi semakin lama produk itu bertahan, maka semakin awet. Produk yang tahan lama akan dipersepsikan lebih berkualitas dibandingkan produk yang kadaluarsa. Yang keempat ada ketetapan atau kesesuaian, berhubungan dengan tingkat penyesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Yang kelima ada desain. Jadi keseluruhan keistimewaan produk yang akan mempengaruhi penampilan dan fungsi produk terhadap keinginan konsumen. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi merupakan suatu penemuan di mana semua produk, gagasan, atau jasa yang dianggap diperbaharui atau dianggap sebagai sesuatu yang baru. Inovasi adalah sebuah mekanisme perusahaan untuk berkomunikasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk bisa menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru, gagasan-gagasan yang baru, dan menawarkan produk yang inovatif, serta meningkatkan pelayanan yang mampu memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada dimensi inovasi produk. Menurut Kotler, inovasi terdiri atas 5 dimensi. Yang pertama ada keunggulan. Keunggulan adalah tingkat kelebihan atau inovasi. Apakah lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya atau dari hal-hal yang biasa dilakukan. Biasanya diukur dari segi ekonomi, prestasi, kenyamanan, dan kepuasan. Semakin besar keuntungan yang dirasakan adopter, maka semakin cepat inovasi adopsi. Yang kedua ada kesesuaian atau keserasian, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga ada kerumitan, yaitu tingkat kerumitan dari suatu inovasi yang untuk diadopsi. Jadi seberapa sulit untuk memahami dan menggunakan inovasi. Semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan dipahami oleh adopter, maka semakin cepat inovasi diadopsi. Yang keempat ada ketercobaan. Ketercobaan merupakan tingkat apakah suatu inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau terikat untuk menggunakannya. Suatu inovasi dapat diuji coba pada keadaan sesungguhnya. Inovasi pada umumnya lebih cepat diadopsi, maka suatu inovasi harus mampu menunjukkan keunggulannya. Yang kelima, keterlihatan. Tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seorang melihat hasil suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau sekelompok orang. Selanjutnya ada tujuan inovasi, yaitu meningkatkan kualitas, memenuhi kebutuhan pelanggan, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan, mengganti produk atau layanan, meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada ciri-ciri inovasi. Ciri-ciri inovasi yaitu memiliki ciri khas, merupakan ide baru, dilakukan secara terencana, terus memiliki tujuan. Kualitas tempat. Pengertian lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Dimensi-dimensi pemasaran strategi seperti fleksibilitas, manajemen permintaan, competitive positioning, dan fokus strategi terpengaruh dari lokasi. Suasana toko atau tempat adalah suasana yang terencana yang sesuai dengan sasaran pasarnya dan dapat menarik pelanggan untuk membeli.
Selanjutnya ada elemen-elemen yang mempengaruhi kualitas tempat. Yang pertama itu ada eksterior. Jadi eksterior sebuah toko mempunyai pengaruh yang kuat terhadap image toko dan harus direncanakan secara matang. Konsumen terkadang menilai sebuah toko dari tampilan depannya saja. Bagian depan sebuah toko merupakan keseluruhan fisikal eksterior sebuah toko dan konstruksi material lainnya. Yang kedua ada store layout. Dalam poin ini perencanaan store layout meliputi penataan penempatan ruang untuk mengisi luas lantai yang tersedia, klasifikasi produk yang akan ditawarkan, pengaturan lalu lintas di dalam toko, pengaturan lebar ruang yang dibutuhkan. Yang ketiga ada interior display. Jadi seperti poster, papan petunjuk, dan ragam interior display lainnya dapat mempengaruhi atmosfer toko karena memberikan petunjuk bagi konsumen. Selain memberikan petunjuk bagi konsumen, interior display juga dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Yang selanjutnya yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah perasaan konsumen, baik itu berupa kesenangan atau ketidakpuasan yang timbul dari membandingkan sebuah produk dengan harapan konsumen atas produk tersebut. Apabila penampilan produk yang diharapkan oleh konsumen tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dipastikan konsumen akan merasa tidak puas, dan apabila produk sesuai atau lebih baik dari yang diharapkan konsumen, maka kepuasan atau kesenangan akan dirasakan konsumen. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Yang dimaksud penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan suatu penafsiran. Jadi isi rencana analisis data selalu didasarkan pada rencana penelitian yang telah dirumuskan dan data yang sudah siap diolah. Rencana penelitian mencakup variabel yang diteliti, dengan kata lain, untuk melihat hubungan variabel independen, kualitas produk, inovasi, dan tempat terhadap kepuasan konsumen. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah konsumen sering membeli di KFC Kisaman Tangerang. Elemen populasi merupakan unit yang diteliti secara keseluruhan dari subjek yang akan diukur dalam penelitian. Jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti mencapai 96 ke atas. Jadi berdasarkan perhitungannya, maka jumlah sampel yang diteliti yaitu sebesar 100 responden. Selanjutnya variabel penelitian. Untuk lebih mengetahui keputusan pembelian di KFC Kisaman Tangerang, variabel independen. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering digunakan. Selanjutnya, variabel penelitian. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antesiden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama produk X1, inovasi X2, tempat X3, dan kepuasan konsumen. Variabel dependen. Variabel ini sering juga disebut variabel output kriteria konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang sering menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen Y. Selanjutnya metode yang dikumpulkan dengan menggunakan data primer. Yang pertama ada kuesioner.
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh responden penelitian agar penelitian memperoleh data lapangan untuk memecahkan masalah penelitian dan hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada beberapa responden untuk memperoleh informasi yang berguna bagi penelitian. Wawancara ini tidak terstruktur karena dapat mengajukan pertanyaan yang lebih luar dan lebih terbuka. Yang ketiga ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yang berarti data yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data yang dipublikasikan. Oke, cukup sekian hasil proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.